Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihad Alafdan Bangun. Kali ini saya selaku pembawa berita sore hari ini. Kali ini kita akan menyaksikan aksi wawancara seorang siswa SMP Negeri 4 Merangin bersama Bapak Bupati Merangin, Bapak Haji Muhammad Syukur SHMH. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMP Negeri 4 Merangin sekarang sedang bersama Bapak Haji Muhammad Syukur SHMH. Pada kesempatan kali ini kita bakal mewawancari Bapak Bupati mengenai pembahasan materi pelajaran 3S. Izin Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di wilayah kita, yaitu Kabupaten Merangin, baik dari segi pembangunan maupun segi manusia? Oke, baik ya, terima kasih. Ini mau ujian kamu ya? Iya. Jadi begini, pembangunan itu memang tidak bisa hanya pada infrastruktur, tapi semua komponen itu harus terlibat. Jadi kan ditanya apa yang sudah dilakukan oleh Bupati, semua sektor itu sudah dilakukan. Ya, baik itu infrastruktur jalan, rumah sakit, ya, soal kebersihan, kemudian kesadaran sektor pegawai negeri dan lain sebagainya, termasuk ekonominya. Nah itu semua kita dorong untuk dibangunkan. Dan soal kebersihan semua sudah berjalan dengan baik. Prinsipnya apalagi prosedur jalan, itu berapa ruas jalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang itu sudah kita lakukan. Dan prinsipnya agar jalan itu bisa dinikmati oleh masyarakat dan itu lancar saja. Intinya tidak ada lagi masyarakat tidak bisa ke Kota Bangko atau tidak bisa sekolah seperti kamu atau tidak bisa ke rumah sakit karena jalannya putus dan lain sebagainya. Nah itu prinsipnya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana proses pembangunan tersebut berlangsung? Proses pembangunan tersebut berlangsung itu kan mulai dari perencanaan, kemudian dianggarkan, kemudian dianggarkan, kemudian berjalan. Nah, alhamdulillah semua proses anggaran 2025 mulai dari efisi anggaran sampai anggaran perubahan sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan itu sebagian besar sudah dinikmati oleh masyarakat. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga bakal disampaikan. Baik Pak, bagaimana Bapak mengenai pembangunan di wilayah kita di Kabupaten Merangin? Apanya? Mengenai pembangunan di wilayah kita, misalnya sebagai taman iya. gitu. Pembangunan di Merangin itu banyak, semua sektor itu harus dibangun dari yang saya sampaikan. Nah, tapi memang ada prioritas-prioritas yang harus kita bereskan, ya. Nah, misalnya Kota Bangko kita tertibkan Kota Bangko itu kita bersihkan, taman-tamannya kita bangun, semua jalannya, PKL-nya kita rapikan, sehingga Tugu Pedang itu juga PKL yang kita rapikan sehingga tidak mengganggu jalan umum, tidak mengganggu trotoar. Jadi fungsi-fungsi itu kita hidupkan dan akhirnya masyarakat bisa menikmati itu dengan baik. Izin Bapak, untuk nomor 4, apakah pembangunan tersebut sudah dilakukan secara optimal? Kalau secara optimal tentu tidak, karena masih banyak PR-nya. Tapi kita melakukan dengan anggaran yang terbatas, kita maksimalkan supaya ini betul-betul tepat sasaran. Jadi anggaran yang sebatas, tapi kita tepat sasaran sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan maka tadi saya sampaikan sebagian besar itu sudah dinikmati oleh masyarakat. Contoh misalnya Rangkai Hitam itu puluhan tahun, bertahun-tahun ya tidak bisa nikmati di aspal tapi hancur lagi, aspal hancur lagi. Nah kita lihat apa? Oh ternyata masalahnya adalah di drainasenya. Kita bereskan drainasenya baru kita bangun jalan. Nah, mudah-mudahan tidak tergenang lagi air di situ. Nah, Izin Bapak, untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang kelima, apa peran masyarakat untuk membantu pembangunan tersebut? Peran masyarakat yang pertama dia mengawasi pembangunan, yang kedua menjaga, ya kemudian sama-sama kita merawat yang sudah ada, ya difungsikan, misal jalan, kemudian drainase jangan buang sampah sembarangan. Kita pengen kota ini bersih, jangan buang sampah sembarangan. Trotoar itu untuk jalan kaki, tidak digunakan untuk jalan. Nah itu peran masyarakat sangat membantu dalam pembangunan. Artinya sesuai dengan fungsinya, saling menjaga, merawat yang sudah ada, jangan dirusak. Gitu. Oke Bapak, apakah ada kata motivasi untuk kami sebagai seorang pelajar gitu?
motivasinya itu hidup itu tidak boleh banyak mengeluh, ya, terus belajar karena perkembangan ilmu semakin hari semakin kecepatan teknologi itu lebih cepat dari otak kita berpikir. Jadi kamu betul-betul sekolah dan ingat, ilmu itu bukan segala-galanya, tapi paling penting adalah etika moral yang harus dijaga. Jangan narkoba, ya, hormati orang tua, sayangi orang tua. Kemudian jaga kebersamaan dengan teman-teman, jangan ribut, jangan narkoba. Tetap semangat. Baik, mungkin sekian wawancara kami pada sore hari ini bersama Bapak Hardiman Sekolah SMA. Saya merupakan siswa dari kelas 9B atas nama Evan Vicky Fernando dan teman saya yang bernama Ryan Putra Andrian. mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak pada sore hari ini sudah meluangkan waktu untuk kami dari siswa SMP 4 untuk mewawancari Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, berikut tadi wawancaranya. Kita harap semuanya apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati Merangin dapat menjadi motivasi untuk kita seorang pelajar di Indonesia. Saya pembawa acara Jihad Al-Afgan Bangun, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.